Molly mengundang para sahabatnya untuk makan malam. Rose, Bianca, Tom, dan Stan. Semuanya berjalan dengan baik, tapi di tengah malam, Molly menyadari salah satu bukunya hilang. Benda itu sangat istimewa. Molly menyembunyikan semua uangnya di dalam buku itu, dan dia nggak pernah memberitahu siapa-siapa soal itu. Molly menanyai teman-temannya, tapi semua bersumpah nggak mencurinya. Bisakah kamu membantu Molly menemukan pencurinya? Pelakunya Tom, dia duduk di atas buku yang dicuri. Detektif Tina menerima beberapa laporan penipuan online minggu ini. Mereka mengeluh seluruh uang hilang dari rekening bank mereka. Detektif Tina pergi untuk menyelidiki kasus ini. Dia bertemu dengan 3 orang saksi yang dirampok dan meminta mereka menunjukkan ponselnya. Dia berharap menemukan semacam bug atau aplikasi. Apa kesamaan semua ponsel ini? Semuanya punya satu aplikasi yang sama. Bella mengunjungi India, dia meninggalkan tasnya di hotel dan pergi menjelajahi pasar lokal. Tiba-tiba seorang pria asing mendekatinya dan menawarkan beberapa barang. Nona, aku mewarisi harta karun ini dari nenek moyangku. Usianya sudah ribuan tahun. Bella sangat girang, dia menyukai cenderamata langka. Bella mempelajari benda-benda ini dengan seksama dan menjadi sangat marah. Dasar penipu! Bagaimana Bella bisa tahu? Lihatlah patung ini. Dia memakai headphone. Piala emas ini memiliki ukiran dibuat tahun 2002. Jadi usianya nggak mungkin ribuan tahun kan? Dan sekarang lihat lebih dekat kalungnya. Kalung ini tersusun dari koin 1 sen Amerika Serikat. Pada zaman dulu nggak ada yang tahu seperti apa bentuknya. Chelsea sedang mengendarai skuter di taman favoritnya. Tiba-tiba ada yang melempar apel ke punggungnya dan dia terjatuh. Chelsea melihat sekeliling dan mencurigai 3 orang. Dia memutuskan untuk menanyai mereka. Glenda bilang, aku sedang memberi makan tupai kecil yang lucu ini dan foto-foto. Britney bilang, aku lagi berjemur di rumput sambil baca buku. Aku bahkan nggak melihat ke arahmu. Dan Serge berkata, aku sedang merekam podcast untuk followerku. Jadi aku nggak melihat sekeliling. Mungkin apel itu nggak sengaja jatuh dari pohon. Salah satu dari mereka adalah pelakunya. Bisakah kamu tebak? Chelsea tertimpuk apel merah dengan label harga berwarna kuning. Tapi pohon apel yang disebut Serge berbuah hijau. Sementara itu Britney membawa banyak apel merah di dalam tasnya. Dan ada label kuning yang serupa. Oh, kamu ketahuan. Will pergi ke restoran bersama teman-temannya, Mike, Crystal, dan Alex. Dia memesan cheesecake favoritnya. Dia mengambil dan memakan 1 buah stroberi dari bagian atas cake, tapi kemudian teringat, duh, aku belum cuci tangan. Titip hidangan penutupku dulu ya. Setelah beberapa saat, dia kembali dan mendapati piringnya sudah nggak ada. Will menanyai teman-temannya, lalu Mike bilang, maaf, tadi ada telepon penting dari kantor dan aku pergi keluar. Crystal bilang, cheesecake-mu kelihatan enak, jadi aku juga ikut pesen. Aku nggak tahu apa-apa soalnya baru aja cuci tangan. Dan Alex bilang, maaf, aku meninggalkan meja untuk meminta nomor wanita itu. Sepertinya dia belahan jiwaku. Siapa yang mengambil kue, Will? Lihat deh piring kristal. Stroberi yang sama dengan yang diambil Will dari cake-nya nggak ada tuh. Jadi mungkin itu punya Will dan Kristal berbohong. Seseorang menggambar pentagram di lantai kantor kepala sekolah. Bisakah kamu menebak siapa yang ingin mengutuknya? Si petugas kebersihan, ada noda cat di seragamnya dan simbol yang sama ada di topinya.
Sebuah grup musik pop bepergian dengan kereta cepat. Mereka akan menghadiri konser besar di negara lain. Semuanya berjalan lancar, tapi tiba-tiba lampunya mati. Ada yang bergerak di dalam kegelapan. Dan semua orang mendengar teriakan seorang wanita. Akhirnya lampu menyala kembali, tapi salah satu penyanyi, Kelly, hilang. Kondektur menemukan ponselnya di lantai dan menanyai para saksi. Jill bilang, aku lagi di ujung gerbong, kemudian semuanya gelap. Aku nggak tahu apa yang terjadi. Sam bilang, tadi Kelly di sebelahku, kami lagi ngobrol lalu dia menghilang. Dan Paul bilang, aku sedang mual, jadi hanya duduk sambil memejamkan mata. Aku dengar sesuatu tapi nggak melihat apa-apa. Siapa yang berbohong? Jill, dia bilang dia sedang ada di ujung gerbong, tapi kenapa jepit rambutnya tergeletak di TKP? Bisakah kamu menemukan 10 perbedaan di antara kedua gambar ini? Siap melihat jawabannya? Ini dia. Bagaimana dengan tanaman-tanaman kecil yang manis ini? Bisakah kamu melihat 10 perbedaan di antara kedua gambar ini? Waktu habis, kamu pasti gagal menemukan 10 perbedaan. Ini dia. Bagaimana dengan dua gambar ini? Bisakah kamu menemukan 5 perbedaan? Yuk kita lihat jawabannya. Polisi sudah lama melacak Jake. Dia dicurigai terlibat dalam penyelundupan berlian. Tapi polisi nggak punya bukti. Mereka memutuskan untuk memeriksa barang bawaan Jake secara menyeluruh. Jake pergi ke bandara membawa sebuah koper kecil. Apa yang mencurigakan dari koper itu? Dia menggunakan pisau cukur listrik. Buat apa dia butuh krim cukur? Berliannya pasti ada di dalam kalengnya. Billy mengajak keluarganya ke taman safari. Apa kamu melihat sesuatu yang aneh? Jerapah nggak punya tanduk lah, dan singa nggak pakai kacamata. Bagaimana dengan gambar ini? Bisakah kamu menemukan apa yang salah di sini? Burung flamingo ini mengenakan sepatu dan gajah ini punya 5 kaki. Astaga! Keran mana yang mengalir paling cepat? Keran nomor 2. Yuk kita tambah tingkat kesulitannya. Ini 1 set keran baru. Bisakah kamu menebak aliran yang tercepat? Yang pertama. Pelari mana yang akan mencetak gol? Hanya pelari ketiga yang bisa mencapai titik akhir. Inilah rute yang harus dia pilih. Bisakah kamu menemukan 5 benda ini?
dia. Bagaimana dengan tumpukan barang yang sangat banyak ini? Kamu bisa menemukan 5 benda ini? Siap untuk melihat jawabannya? Ini dia. Bisakah kamu menemukan potongan yang tepat? Hanya ini yang pas. Istri Rob ingin menjahilinya dan mengubah sandi 6 angka pada brankas mereka. Dia meninggalkan petunjuk agar Rob bisa memecahkan kodenya. Bisakah kamu membantu Rob? Cermati lebih dekat petunjuknya, ada alfabet dengan 4 huruf yang ditandai. Tapi kita tahu sandinya terdiri dari 6 angka. Untuk memecahkan kode tersebut, kita perlu menghitung posisi setiap huruf dalam alfabet. A berarti 1, E sama dengan 5, J berarti 10, dan M 13. Jadi kodenya adalah 1, 5, 10, 13. Tilda sedang membuat ramuan cinta. Dia menemukan resepnya di buku mantra tua. Sayangnya 3 bahan terakhir memakai kode. Ini petunjuk untuk memecahkan yang pertama. Kadang aku bisa berbentuk stik, tapi aku bukan berasal dari pohon. Aku bisa dioleskan pada roti panggang. Aku adalah olahan susu. Ada yang tahu apakah itu? Butter. Aku jarang melihat stik butter. Berikut ini petunjuk untuk bahan kedua. Aku bisa kecil, bisa besar, dan sangat sulit untuk dibawa. Ukirlah aku, letakkan lilin di dalam perutku, dan nyalakan dengan korek api. Apakah itu? Labu, bahkan aku bisa menjawabnya. Sekarang kita coba memecahkan kode bahan terakhir. Bahan ini berbentuk butiran kecil, tapi ini bukan beras atau pasir. Ini sering digunakan saat memasak agar makanan tidak terasa hambar. Kira-kira apakah itu? Bahan terakhir untuk ramuan cinta Tilda adalah NaCl. Ups, maksudku garam. Lily mendapat undangan ke sebuah pesta pernikahan. Dia datang dan langsung melihat 3 hal yang aneh. Bisakah kamu melihatnya? Perhatikan lebih teliti pengantin wanitanya. Ada zombie bersembunyi di balik roknya. Selain itu ada planet bumi di langit, bukan bulan. Dan jam berputar berlawanan jarum jam. Wah, kacau sekali. Molly sedang bersantai di kamar mandinya setelah seharian bekerja. Tapi, bisakah kamu melihat sesuatu yang aneh di sini? Dia menggunakan burger alih-alih spons biasa. Mau tambah kentang goreng juga? Kompetisi anjing sedang berlangsung di kota. Seekor anjing Golden Retriever bernama Toby memenangkan medali emas. Tapi setelah kontes, petugas kebersihan menemukan Toby tergeletak pingsan di belakang panggung. Detektif Tina tiba di TKP 15 menit kemudian. Dia hanya memberi 1 pertanyaan kepada orang-orang yang dicurigai. Apa yang kamu lakukan selama 15 menit terakhir? Harry, pemilik Golden Retriever saingannya, bilang, "Aku sedang menyisir anjingku. Aku ingin dia bersinar bagai berlian saat kontes." Sandra, fotografer lokal, bilang, "Aku sedang memotret anjing-anjing dan para pemiliknya." Pak Green, sang juri, bilang, "Aku sedang bicara dengan wartawan." Dan petugas kebersihan, Frank, bilang, "Aku menemukan Toby dan langsung menelpon polisi. Kemudian aku meninggalkannya bersama pemiliknya dan pergi membersihkan toilet." Siapa yang berbohong?
sendiri. Untuk apa dia menyisir bulu anjingnya? Kontes sudah berakhir. Kuku Lisa patah dan dia pergi ke salon kecantikan untuk memperbaikinya. Di sana dia bertemu 3 ahli manikur. Salah satu dari mereka ternyata menyamar. Kamu bisa tebak yang mana? Wanita ini, dia menggunakan sendok teh, bukan alat manikur biasa. Ini hari biasa di kantor, tapi tunggu sebentar. Apa kamu melihat sesuatu yang aneh? Lampu ini nggak tersambung ke kabel listrik. Bagaimana dengan gambar ini? Ada yang aneh? Pengusaha ini memegang kuas seniman. Kyle seorang polisi, dia memasuki penatu umum sepulang kerja. Di sana dia melihat seorang wanita menangis dan dia berteriak, "Pak polisi, tolong aku! Ada yang mencuri bajuku, itu pakaian favoritku!" Kyle menginterogasi 3 orang tersangka di antara para pengunjung. Lisa bilang, "Aku sudah 30 menit di sini, tapi aku selalu menonton film di tabletku sambil menunggu. Jadi aku nggak melihat sekeliling." Ryan bilang, "Aku baru datang untuk mencuci spray. Silakan periksa tasku kalau nggak percaya." Dan terakhir, Nina bilang, "Aku sedang video call bersama pacarku sambil menunggu cucianku kering. Aku nggak melihat sekitarku." Siapa yang berbohong? Lisa, lihat lebih dekat, tabletnya rusak dan mati tuh, jadi dia nggak mungkin menonton film. Bisakah kamu menemukan hantu di dalam gambar ini? Di sebelah sini. Bagaimana dengan area ini? Bisakah kamu melihat hantunya? Halo. Peter, seorang blogger pelancong terkenal, dia mendapat undangan untuk mengunjungi pantai rahasia paling mewah di dunia. Tapi peta itu sangat mengecoh. Bisakah kamu membantu Peter memilih rute yang tepat? Hanya opsi B yang akan membawanya ke tempat tujuan.